Salam Darbe. Apa kabar? Darbe Channel kali ini agak spesial karena kita ada di situasi yang berbeda. Biasanya kita situasi yang lebih formal, ini lebih karena edisi liburan kali ya, sehingga suasana pun juga menjadi suasana lebih refresh gitu ya. Suasana kita ada di Jimbaran, kita di Bali, dan saat ini dengan suasana yang fresh ini, tapi kita ngobrol yang ya agak serius gitu ya, tapi menjadi sebuah balancing tentang dunia IT, teknologi yang mempermudah sistem bisnis operasional, sehingga nextnya bisa menjadi sebuah business review atau bagaimana untuk digunakan sebagai tools marketing dan yang lain-lain. Dan saat ini saya akan membahas tentang bagaimana sistem support dari IT terhadap Darbe Chicken. Bersama saya ada Mas Rosid, beliau adalah head dari unit usaha bisnis, salah satu unit usaha bisnis dari Darbe, yaitu Risna Darbeling. Selamat sore Mas Rosid. Selamat sore Mas Dito. Apa kabar? Baik. Fresh. Kayaknya Anda lebih enak sendiri nih ngobrolnya kali ini ya. Situasi lebih berbeda. Siap. Suasana ada di pantai kita nih saat ini. Oke. Enak ngobrol, saya lepas dulu kayak Siap. Mas ya. Baik, kita ngobrol saat ini terkait tentang dunia atau tentang era digital dan sistem IT itu sendiri mensupport bisnis dari unit usaha yang ada di Darbe. Yang saat ini yang kita bahas adalah tentang Darbe Chicken. Darbe Chicken. Seberapa teknologi ini mensupport bisnis Darbe Chicken yang nanti manfaatnya tidak hanya untuk manajemen tapi digunakan juga untuk mitra. Kira-kira Mas Rosid, itu sebatas mana? Seberapa added value dari teknologi ini? Ya, kalau ngomong seberapa butuhnya support system ketika ngomong unit bisnis, terutama untuk F&B gitu ya. Jadi kita juga sebenarnya nggak hanya F&B, tapi kan mulai dari hulu sampai hilir kita semua gitu kan. Jadi kita support di sini adalah, coba bayangkan kalau misalkan nih sudah sejauh ini selama beberapa bulan ini aja Darbe Chicken sudah ada 6 outlet. Salah satunya baru hari ini adalah launching di Bali gitu kan. Jadi bayangkan kalau ketika belum adanya sistem, kita masih melakukan manual nih. Lah itu seberapa ribetnya itu teman-teman yang ada di operasional gitu kan. Mulai dari awal untuk melakukan stok, lalu sampai ke pencatatan penjualan, belum lagi ketika tutup shift gitu, melakukan perekapan gitu kan, sampai akhirnya akhir bulan lalu untuk melakukan pencatatan nih keseluruhan mulai awal sampai awal bulan ini seperti apa gitu, sampai akhirnya kita bisa tahu untuk rugi atau untungnya kan akhirnya nggak bisa langsung cari real time gitu kan. Oke, Mas Rosid, kita mulai awal nih teknologi ini digunakan di Darbe Chicken. Nah, kalau mulai dari sistem yang ada di garda depan, garda depan, apa nih yang dilakukan? Seberapa support itu IT? Jadi untuk garda depan mungkin di teman-teman yang ada di operasional, terutama untuk bagian kasir nih. Jadi kita juga ada untuk namanya sistem untuk POS yang biasa dikenal sebagai POS atau point of sales atau bahasa Indonesia mungkin mesin kasir gitu ya. Jadi di mesin kasir itu teman-teman bisa terbantu dengan adanya produk apa yang kita jual, lalu lagi ada promo apa, stoknya tersedia apa tidak, lalu dengan harga-harga yang sudah tidak perlu mengingat lagi gitu kan. Jadi otomatis ketika ada penjualan sekian, lalu untuk produk A ini berapa, terutama nanti ketika ada penjualan online. Pastinya kan ada setiap biasanya kan ada perselisih tuh biasanya. Nah, itu teman-teman yang ada di operasional dimudahkan dengan adanya sistem, dia bisa langsung otomatis melakukan penjualan. Dalam artian bisa langsung menginputkan apa yang sedang atau yang diinginkan oleh customer gitu kan. Selain itu, ketika selesai melakukan penjualan, pastinya teman-teman secara otomatis nggak perlu melakukan rekap secara manual lagi dengan sistem gitu kan. Jadi untuk perekapan penjualan harian, rekapan penjualan mingguan ataupun bulanan, mereka bisa langsung mengambil dari sistem secara otomatis ketika setelah selesai menginputkan penjualan. Oke, jadi nggak repot lagi ya pada saat kita lakukan mulai awal start kita open penjualan, kemudian sama hari ini itu akan berapa jumlah sales, kemudian produk apa yang lebih banyak diminatin gitu ya. Itu semua tercatat di situ. Sampai pada saat orang pesan itu juga tercatat Mas ya, bahwa stok ini tinggal berapa gitu ya. Betul. Jadi di depan pun biasanya kan sering terjadi kebanyakan di beberapa outlet gitu kan, yang ketika tidak memakai sistem bahwa di depan ini masih kebingungan stok ini ada apa belum gitu kan. Tetapi dengan adanya sistem ini
si teman-teman yang ada di depan dimudahkan, dia langsung mengetahui ketika produk A ini stoknya masih tersedia apa belum gitu. Ya. Selain itu, yang membedakan nih, maksudnya membedakan POS yang ada dengan POS yang kita punya adalah cara bayar kita bisa bermacam-macam gitu kan. Selain yang umumnya pada saat ini, kita juga bisa support dengan cara bayar yang kita keluarkan sendiri. Maksudnya kita keluar sendiri dengan maksudnya yang kita keluar sendiri adalah yang kita bentuk sendiri, kita create sendiri di sini. Jadi nanti ada sistem pembayaran sendiri yang untuk Betul. selain sistem pembayaran yang umum. Oke, itu di sisi yang depan ya. Ya. Sisi yang depan. Kemudian kalau berikutnya sisi manajemen. Jadi di sisi manajemen jadi kita bisa diuntungkan dengan adanya sistem ini bahwa kita mengetahui nih omset kita secara real time, secara langsung, secara harian bahwa saat ini penjualan itu lagi di posisi mana sih? Apakah penjualan sesuai target apa tidak gitu kan? Kenapa kok seperti itu? Manajemen membutuhkan data secara aktual, secara real gitu kan, untuk melakukan atau untuk mengambil keputusan selanjutnya. Oke. Misalkan outlet A ternyata penjualannya ini tidak sesuai target untuk beberapa minggu misalkan. Dengan adanya data tersebut, dengan adanya laporan tersebut, maka manajemen bisa melakukan tindakan untuk kedepannya. Entah itu melakukan promo, entah itu menambahkan produk baru dan sebagainya. Banyak treatment yang bisa dilakukan oleh manajemen ketika mengetahui bahwa ketika hari itu atau ketika minggu-minggu itu lagi omset tidak sesuai target seperti itu. Jadi kita bisa lakukan daily review bisnis gitu. Betul. Ya. Tiap hari kita bisa mereview bahwa omset kita turun nih hari ini nih. Ya. Apa nih penyebabnya? Itu bisa dilakukan di situ. Betul. Ya dengan analisa produk ya. Betul. Produk mana yang saat ini cukup diminati atau favorit dalam periode 1 minggu gitu. Betul. Kan sama 1 bulan, sehingga kita memudahkan kita untuk stok berikutnya. Betul. Kalau ngomong manajemen akhirnya kan untuk ngomong stok bisa mengetahui nih barang mana yang difavoritkan gitu kan, atau barang mana yang susah untuk keluar dari stok nih. Oke. Akhirnya dari situ manajemen bisa mengetahui, bisa melakukan sisakan juga bahwa nanti pengiriman selanjutnya maka lebih banyak persentase untuk barang-barang yang difavoritkan daripada barang-barang slow moving. Mungkin selanjutnya dengan adanya sistem ini kita dibantu untuk pengambil keputusan di sisi itu. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan untuk bisnis plan ya. Betul. Karena bisa tahu. Nah, kalau berkaitan sama untuk kebutuhan mitra sendiri, kita nih bermitra nih, Darby Chicken, kemudian ada yang bermitra mau buka di tempat yang lain. Ya. Maka keuntungan dari sistem ini sendiri, apakah ini juga semua mitra akan mendapatkan aplikasi ini? Ya, jadi ketika kita bermitra dengan Darby, katakanlah gitu, kita memberikan salah satu layanan untuk mitra tersebut untuk mengetahui, katakanlah layanan dashboard lah, untuk mengetahui berapa omset hari ini di outlet tersebut. Maksudnya outlet yang kita bersama dengan mitra gitu kan. Ya. Jadi dari situ pun akhirnya nanti si mitra bisa langsung mengetahui secara real time. Ya. Sama dengan manajemen tadi gitu kan. Oke. Si mitra juga akhirnya bisa mengetahui bahwa hari ini itu penjualan sekian loh. Ketika omsetnya itu tidak mencukupi sesuai target, si mitra pun juga bisa mengambil keputusan. Dalam artian mengambil keputusan di sini adalah bisa mengambil langkah untuk mungkin mendongkrak omsetnya tersebut. Oke. Jadi sebagai marketing juga katakanlah gitu akhirnya. Bisa menentukan untuk strategi marketing di tahapan selanjutnya. Karena kita mengetahui secara real time bagaimana sistem atau bagaimana sales kita terjadi di hari ini gitu ya. Betul. Jadi dengan adanya sistem ini juga kan kita juga membangun trust nih dengan mitra. Akhirnya dengan adanya sistem ini pencatatan penjualan pun tidak akan langsung tersampaikan juga kepada mitra, tidak menunggu akhir bulan ataupun awal bulan gitu kan. Akhirnya dengan kata lain tidak ada dusta di antara kita seperti itu. Jadi sebetulnya dengan kerjasama ini dan dengan support dari sisi teknologi IT ini sendiri, maka ini open management. Mitra secara real time tahu dan mengetahui tentang tanpa adanya rekayasa dan sebagainya. Jadi yang membangun sebuah trust. Iya, betul. Oke, kalau sistem kitchennya sendiri? Jadi kalau ngomong operasional ke belakang itu kita juga siapkan untuk teman-teman yang ada di dapur biasanya. Di dapur itu mulai dengan pembelian bahan sampai nanti diolah menjadi produk dan stok ini nanti dikirim ke masing-masing outlet. Kita juga sudah siapkan nih. Jadi nanti teman-teman di dapur pun ketika melakukan pengiriman bisa tahu dengan adanya dashboard untuk produk yang mana yang fast moving, mana yang slow moving. Jadi dengan adanya sistem ini
diharapkan bahwa nanti pengirimannya itu efektif dan efisien gitu. Maksudnya efisien dalam artian bisa sesuai omset atau bisa sesuai yang diharapkan, terutama untuk mendongkrak omsetnya tersebut. Belanjanya juga begitu ya, Ya. sehingga nggak ada yang mubazir. Betul. Akan sesuai dengan produk mana yang sekarang lagi favorit. Akhirnya mengurangi stok yang terbuang gitu kan. Oke. Seperti itu. Oke Mas, ini nanti berarti menjadi satu paket ya untuk mitra ya? Betul. Jadi untuk mitra sebenarnya kita juga sedang menyiapkan untuk informasi ketika mitra ingin bergabung dengan kita. Jadi informasinya di situ nanti akan tercantum bahwa persentase, kan dari tadi kita ngomong persentase bagi hasil nih. Jadi di situ nanti disampaikan informasinya bahwa berapa sih persentase yang bisa didapatkan. Ada beberapa macam plan. Jadi kita sangat open sekali untuk kemitraan ini bahwa dengan berbagai model pun kita bisa, katakanlah kita sudah siapkan. Mulai paket A, paket B atau paket C, katakanlah seperti itu ya. Jadi namun di sini adalah bukan franchise. Kita katakan lagi bukan franchise gitu kan. Akhirnya kita sharing profit, sharing ekonomi gitu kan. Sama-sama kita terbuka gitu kan. Jadi ketika ketika omsetnya kita lagi tinggi, maka yang didapat mitra pun juga sama gitu kan akhirnya. Itu memang terbuka untuk di sistem IT itu sendiri. Betul. Oke, ya cukup banyak yang sudah kita obrolin untuk kali ini. Dan buat yang mau bermitra dengan Darby Chicken, tapi dengan obrolan yang sebelumnya sama plan sekarang, maka semakin luar biasa lagi didapatkan oleh mitra bahwa selain daya IT atau daya dukung dari IT sendiri terhadap sistem ini sehingga menjadi lebih terbuka kepada mitra, dan sistem kemitraan pun juga menjadi lebih ringan juga. Betul, ya dengan Darby Chicken ini, karena tidak semacam franchise tapi ini semua sharing ekonomi gitu ya. Dan itu juga bisa dilihat dari sisi apa yang dilakukan pada saat mitra mau bekerja sama kita nanti juga akan ada tertuang di dalam sebuah web. Betul. Ya. Sedang dikerjakan. Ya. Mungkin kalau sekarang ini sedang melihat, kita ini ada di Desember ya, tanggal 24 kebetulan sama openingnya dan Chicken yang ada di Bali. Kalau lewat dari itu barangkali nih webnya sudah dikerjakan. Bisa jadi. Oke, Mas Rosid, sukses dengan IT-nya. Siap, terima kasih Mas Ito. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan untuk bermitra silakan, kita memang open management dan daya dukung fasilitas yang luar biasa untuk kali ini. Sukses buat semuanya dan salam Darby.